Shalom, selamat hari Minggu adik-adik. Berhubung situasi dan kondisi yang masih kurang memungkinkan kita untuk beribadah, jadi kembali kita melaksanakan ibadah PT secara online. Sebelum kita mulai, kakak punya beberapa pengumuman terkait ibadah hari ini. Yang pertama untuk persembahan, adik-adik silakan kumpulkan persembahannya masing-masing dalam amplop, kemudian diserahkan orang tua. Nanti orang tua akan membawa ke gereja dan ditaruh pada kotak persembahan yang sudah tersedia atau bisa dibawa langsung ke kantor gereja. Yang kedua, selama ibadah berlangsung, kakak harap adik-adik dapat mengikutinya secara khusyuk dan teratur seperti ibadah PT pada umumnya. Baik adik-adik, kita akan memasuki ibadah. Sebelumnya kakak persilakan adik-adik untuk saat teduh sejenak. Saat teduh dipersilakan. Baik adik-adik, saat teduh selesai, kakak ajak adik-adik untuk berdiri. Kita akan menyanyi lagu pembuka dari KMM 10, Kupuji Kuasa Tuhanku. Baik adik-adik, kita masuk di doa pembuka. Kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, terima kasih ya Tuhan, saat ini kami ucap syukur karena berkat-Mu Tuhan sudah mengumpulkan kami di rumah kami masing-masing. Saat ini kami akan memulai ibadah PT online kami, kiranya Kau berkati ya Bapa agar kami boleh layak di hadapan-Mu dan ibadah ini boleh berjalan lancar. Berkati kami ya Tuhan, ampuni salah dan dosa kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Baik adik-adik, kita akan memasuki pelayanan firman. Selamat beribadah. Selamat hari Minggu adik-adik. Untuk pembacaan firman Tuhan hari ini akan diambil dari Amsal 3 ayat 13 sampai 20. Sebelum membaca firman Tuhan, mari kita menghadap Tuhan dalam doa. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang berada dalam surga, terima kasih atas berkat penyertaan-Mu kepada kami Tuhan. Tuhan, sekarang kami akan membaca dan mendengarkan sedikit dari firman-Mu. Kiranya Engkau berkenan membuka telinga dan hati kami Tuhan, sehingga kami bisa menerima firman-Mu untuk kami laksanakan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baik adik-adik, Amsal 3 ayat 13 sampai 20. Demikian bunyinya. Berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian, karena keuntungannya melebihi keuntungan perak dan hasilnya melebihi emas. Ia lebih berharga daripada permata. Apapun yang kau inginkan tidak dapat menyamainya. Umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Jalannya adalah jalan penuh bahagia, segala jalannya sejahtera semata-mata. Ia menjadi pohon kehidupan bagi orang yang memegangnya. Siapa yang berpegang padanya akan disebut berbahagia. Dengan hikmat Tuhan telah meletakkan dasar bumi, dengan pengertian ditetapkannya langit. Dengan pengetahuannya air samudera raya berpencaran dan awan menitikan embun. Adik-adik, tema untuk bacaan kita hari ini adalah pentingnya hikmat bagi masa depan. Dalam ayat 13 dan 14 mengatakan bahwa berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian, karena keuntungannya melebihi keuntungan perak dan hasilnya melebihi emas. Pertama kita harus mengerti dulu adik-adik, apa itu hikmat. Hikmat adalah mengerti kehendak Allah, sehingga kita bisa membedakan mana yang baik dan mana yang jahat. Hikmat dari Allah ini bisa kita peroleh berdasarkan didikan dan peringatan Tuhan melalui firman-Nya yang menuntun kita kepada kebenaran Tuhan. Didikan dan pengajaran Tuhan tersebut
bisa berasal dari orang tua, guru, kakak layan, juga teman-teman dan sesama yang ada di sekitar kita. Ketika kita menerima didikan dari Tuhan dan tidak bosan-bosan terhadap peringatannya yang diberikan kepada kita, maka berkat Tuhan akan senantiasa selalu mengikuti kita. Tuhan mengingatkan kita mengenai pentingnya hikmat dibanding hal-hal duniawi seperti emas dan perak, seperti tertulis dalam ayat 14 dan 15 yang mengatakan bahwa karena keuntungannya melebihi keuntungan perak dan hasilnya melebihi emas, ia lebih berharga daripada permata, apapun yang kau inginkan tidak dapat menyamainya. Adik-adik, apa yang telah Tuhan sampaikan bahwa hikmat adalah sesuatu yang penting. Dan seperti yang sudah tadi katakan, bahwa jika kita menerima didikan dan tidak bosan-bosan terhadap peringatan Tuhan yang diberikan kepada kita melalui orang tua, guru, kakak lain, dan sesama kita, maka berkat Tuhan akan selalu mengikuti kita kemanapun kita pergi. Namun satu hal yang harus kita ingat bahwa janganlah kita berpikir bahwa kita mau menerima didikan dan peringatan hanya untuk mendapatkan berkat saja. Tapi kita harus tahu bahwa itu adalah motivasi yang keliru, adik-adik. Yang benar adalah bahwa ketika kita menyadari bahwa pentingnya mendengar didikan dan peringatan Tuhan kita sebagai pedoman dan penuntun dalam hidup kita, maka berkat Tuhan akan dengan sendirinya mengikuti kita. Jadi kita bukan berarti harus mengejar-ngejar hikmat dan didikan untuk mendapatkan berkat, adik-adik. Dalam hal yang penting juga, sebagaimana tertulis dalam ayat 18, adalah Tuhan ingin agar kita tidak hanya menikmati berkat yang kita peroleh sendiri, tapi agar kita juga membagi-bagikan berkat tersebut dengan orang lain atau sesama kita, adik-adik. Yang menjadi pertanyaan adalah kenapa hikmat itu penting dan apa gunanya dalam kehidupan kita dan masa depan kita. Bila kita kaitkan dengan judul seperti yang tadi sudah kakak katakan, bahwa tema dan judul pembacaan kita hari ini adalah pentingnya hikmat bagi masa depan. Adik-adik, hikmat itu dapat kita gunakan untuk pengambilan keputusan dalam kehidupan kita sehari-hari, adik-adik. Jadi seperti yang sudah kakak jelaskan, bahwa hikmat adalah mengerti kehendak Allah sehingga kita bisa membedakan mana yang baik dan mana yang jahat, adik-adik. Dalam kehidupan sehari-hari kita pasti menghadapi apa yang namanya pengambilan keputusan. Tiap hari pasti ada. Dari bangun tidur saja kita sudah dihadapkan pada pengambilan keputusan. Apakah saat kita buka mata kita akan ambil handphone dulu, atau kita akan berdoa dulu minta terima kasih sama Tuhan, minta perlindungan Tuhan untuk hari ini. Itu adalah suatu pengambilan keputusan, adik-adik. Dan dalam kehidupan kita pengambilan keputusan tersebut akan terus berjalan. Itulah kenapa hikmat itu penting, adik-adik. Jadi kita dalam hidup ini bisa mengetahui keputusan-keputusan yang kita ambil itu baik atau jahat. Apakah baik bagi hidup kita atau jahat dan tidak berkenan di hadapan Tuhan, adik-adik. Hikmat juga membuat orang menjadi bijaksana sehingga bisa membuat atau mengambil keputusan yang tepat, adik-adik. Karena dalam kehidupan ini keputusan-keputusan tersebut tentu akan berpengaruh pada masa depan kita. Contoh, adik-adik, pengambilan keputusan yang kita alami dalam kehidupan sehari-hari juga adalah ketika menghadapi ujian atau kita sedang belajar di sekolah. Kadang-kadang dalam ujian tersebut kita harus memutuskan, adik-adik, apakah kita akan menyontek dalam ujian tersebut atau kita akan mengerjakan ujian tersebut dengan kemampuan kita sendiri. Pilihan tersebut ada dua dan semua tergantung adik-adik bagaimana menyikapinya. Kalau adik-adik tahu apa yang Tuhan inginkan dari kita, tentu adik-adik tidak akan berpikir bahwa ujian besok saya harus nyontek aja nih, karena tentu saja itu sangat bertentangan dengan firman Tuhan. Jadi meskipun kita mengerjakan ujian tersebut, meskipun nilai kita bukan yang terbaik, tapi kalau kita mengerjakan dengan kejujuran, kita mengerjakan sendiri, hasilnya pasti akan baik juga untuk kita, adik-adik. Karena bayangkan kalau misalnya ada orang yang mengerjakan ujian tersebut dengan cara mencontek teman-teman, lihat dari buku, dan ternyata akhirnya dia dapat ranking 1. Tapi ranking 1-nya tersebut pasti banyak teman-teman yang akan mencela atau menghina. Misalnya teman-teman akan bilang, dia ranking 1-nya karena nyontek, buat apa? Sedangkan teman-teman lain yang tidak menyontek tapi tidak mendapat ranking 1, teman-teman tapi tetap mengenal dia sebagai orang, dia orangnya jujur nih, meskipun gak bisa, dia gak mau nyontek.
dan teman-teman pasti akan lebih percaya kepada orang yang jujur dibandingkan orang yang tidak jujur dan suka menyuntik adik-adik. Hal ini juga akan terbawa sampai kita dewasa. Kalau kita lihat memang banyak orang yang sukses adik-adik bukan mengandalkan firman Tuhan, bukan mengandalkan hikmatnya yang didapat, tapi dia mengandalkan kepandaiannya dia dan kepintarannya dia. Tapi satu yang penting adik-adik, seperti yang sudah disampaikan sebagaimana dalam ayat 18, bahwa kita harus membagi berkat yang kita peroleh dari hikmat tersebut dengan orang lain. Nah, orang-orang yang sukses karena kepandaian sendiri, karena kepintaran sendiri, belum tentu dapat menjadi berkat bagi orang lain. Sebagai contoh, kadang-kadang kita bisa melihat dari luar bahwa orang itu, orang ini kaya, sukses, hebat. Nanti ternyata pada suatu saat dia ditangkap karena melakukan korupsi atau melakukan kejahatan, atau dia memperedarkan barang-barang yang dilarang seperti narkoba atau apa segala macam. Nah, dengan begitu kan hidupnya tidak akan menjadi berkat bagi orang lain juga sesamanya. Keluarganya pasti menderita, anaknya atau istrinya semuanya akan menderita, menanggung malu karena ternyata dia narkoba, ternyata dia korupsi. Sedangkan orang-orang yang dapat sukses atau berhasil dengan mengandalkan firman Tuhan, dengan mengandalkan hikmat yang didapat dari firman Tuhan, dari pengajaran-pengajaran dan peringatan-peringatan yang diberikan oleh orang tua, oleh kakak layan, oleh guru di sekolah, juga teman-teman yang ada, pasti akan menjadi berkat karena dia tahu apa yang dia lakukan itu baik dan bukan sesuatu yang jahat. Saat dia mengambil keputusan, dia dihadapkan suatu keadaan-keadaan yang mewajibkan dia mengambil keputusan, apakah saya akan melakukan sesuatu yang jahat atau yang baik. Tentu dia akan memilih sesuatu yang baik, adik. Sehingga hidupnya menjadi berkat bagi semua orang, bagi sesamanya, bagi keluarganya, dan tidak mendatangkan malu bagi orang-orang itu. Sekarang adik-adik, yang menjadi pertanyaan juga adalah bagaimana kita sebagai seorang teruna dapat menjadi berkat bagi orang lain, adik-adik. Apabila kita sudah menerima didikan dan pengajaran dan peringatan dari Tuhan dan kita mempunyai hikmat, bagaimana kita akan menjadi berkat bagi teman-teman kita atau orang-orang yang ada di sama kita. Pertama adalah teruna yang mempunyai hikmat itu bisa memberikan solusi bagi orang lain, adik-adik. Jadi setiap orang, teman, sesama yang mempunyai masalah, dia akan percaya dengan kita karena dia tahu kita adalah orang yang hikmat, kita adalah orang yang jujur, kita adalah orang yang berjalan sesuai dengan firman Tuhan. Jadi ketika dia menceritakan kepada kita suatu solusi atau masalah, kita akan bisa memberikan solusi bagi orang tersebut, adik-adik. Jadi memberikan pemecahan terhadap permasalahan yang dihadapi dengan baik. Yang kedua adalah perkataan yang diucapkan oleh orang yang punya hikmat selalu mencerahkan bagi orang lain. Jadi setiap ada orang yang datang punya masalah, apa yang kita katakan bukan justru membuat dia down, justru membuat dia melakukan kejahatan, tapi mencerahkan dia. Jadi dia langsung berpikir positif dan akan menjalani hidupnya dengan kuat dan justru dapat melewati masalah-masalah itu. Adik-adik, jadi seperti yang kakak sampaikan bahwa mengapa hikmat itu penting dalam kehidupan kita, adik-adik, karena hikmat itu akan kita gunakan untuk pengambilan keputusan dalam kehidupan kita sehari-hari, dan pengambilan keputusan tersebut tentunya akan berpengaruh dalam masa depan kita. Di samping itu, yang terakhir adalah kita setelah kita mendapatkan berkat karena hikmat yang kita peroleh itu tidak boleh menyimpan sendiri berkat tersebut, tetapi harus bisa menjadi berkat juga bagi sesama kita dan orang lain. Sekian firman Tuhan hari ini. Jadi sebelum penutupan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang berada dalam surga, kembali kami datang ke hadirat Tuhan. Saat ini kami akan menaikkan doa sahabat kami Tuhan. Sekarang kami akan berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan yang sedang menghadapi Tuhan suatu cobaan Tuhan dengan adanya virus corona Tuhan. Kiranya Tuhan selalu memberikan kekuatan bagi bangsa dan negara kami Tuhan, kepada Presiden juga para aparatur negara Tuhan, kiranya dapat membimbing bangsa ini Tuhan, dapat membawa bangsa ini agar dapat melalui Tuhan segala kesulitan Tuhan, di mana juga terjadi kesulitan ekonomi Tuhan karena banyak kegiatan usaha yang tidak bisa berjalan Tuhan. Kiranya Tuhan juga memberikan kami kemampuan Tuhan untuk dapat bertahan dari cobaan ini Tuhan. Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk gereja kami Tuhan, dan pelekat-pelekat khususnya pelekat PT Tuhan dalam proses pemilihan pengurus dan yang baru Tuhan untuk periode kedepannya Tuhan. Kiranya dalam pemilihan ini Tuhan kami dapat
memilih calon-calon yang baik Tuhan, calon-calon yang berkenan di hadapan-Mu Tuhan, yang akan memimpin PKPT Tuhan selama 2,5 tahun ke depan dan membawa PKPT ke arah yang lebih baik lagi Tuhan. Ini kami juga ingin berdoa untuk orang tua dan adik-adik lain kami Tuhan, kiranya mereka diberikan kesehatan selalu Tuhan, diberikan keberhasilan dalam setiap apa yang mereka lakukan Tuhan, dalam pelajarannya juga Tuhan, kiranya mereka dapat memberikan yang terbaik Tuhan. Kami juga ingin berdoa untuk firman yang baru saja kami dengar Tuhan mengenai hikmat Tuhan yang akan digunakan oleh adik-adik Tuhan untuk sebagai pengambilan keputusan Tuhan untuk menentukan masa depan mereka. Kiranya mereka selalu mendapatkan firman Tuhan, dan mereka selalu mendengarkan Tuhan bimbingan, peringatan-peringatan tanpa ada bosan, sehingga setiap hari hikmat yang mereka miliki semakin bertambah. Tuhan, demikian doa kami Tuhan, kami alaskan doa ini dengan doa yang telah diajarkan oleh anak-Mu. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik adik-adik, kita akan masuk di persembahan. Nyanyian persembahan diambil dari KJ 314, Pujilah Sumber Hidupmu. Pujilah sumber hidupmu, puji Dia di dalam surga sampai kekal abadi. Pujilah sumber hidupmu, bunyikan bersama suling dan rebana sambil melakukan syukur bagi Tuhan. Pujilah sumber hidupmu. Baik adik-adik, kakak ajak untuk berdiri, kita akan berdoa persembahan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan, saat ini kami sudah memberikan persembahan ini. Kiranya Engkau berkati agar apa yang hendak kami persembahkan ini boleh layak di hadapan-Mu dan berguna bagi pelayan-Mu ya Bapa. Ampuni segala salah dosa kami ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Adik-adik tetap berdiri, kita akan menyelesaikan ibadah kita. Nyanyian penutup terambil dari Kidung Jemaat 407, Tuhan Kau Gembala Kami. Tuhan Kau gembala kami, tuntun kami domba-Mu. Berilah kami menikmati hikmat pengorbanan-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Kau pengawal yang setia, kawan hidup terdekat. Jauhkan kami dari dosa, panggil orang yang sesat. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami mohon beri berkat. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami mohon beri berkat. Adik-adik, mari kita tutup ibadah kita pada hari ini dengan kita berdoa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, terima kasih untuk ibadah
yang kami telah jalani sepanjang hari ini ya Bapak. Kiranya Engkau berkati ya Bapak, supaya kami bisa menjadi berkat, saluran berkat bagi orang-orang di sekitar kami, dengan kami menjalankan hikmat yang asalnya daripada-Mu saja. Ya Tuhan Yesus, inilah kami anak-anak-Mu, kami siap untuk menjadi berkat bagi orang-orang lain. Terima kasih ya Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu saja kami berdoa. Amin.